Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty tengah berada di Supit Urang. Boleh jadi selama ini mereka warga kota Solo, khususnya Solo Raya pada umumnya, biasa mendengar istilah Supit Urang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hanya saja bisa dipastikan lagi, banyak mereka yang tidak mengetahui apa itu makna dari Supit Urang. Supit Urang, supit berarti penjepit, urang berarti udang. Artinya berarti penjepit udang atau makanan udang. Hanya saja yang di sini disebut udang bukan merupakan makanan, melainkan nantinya bisa berkembang menjadi orang. Ceritanya begini, Supit Urang ini ada dua. Keduanya berada di antara kanan dan kiri atau timur dan barat dari pagelaran Sasono Sumewo Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Lorong Supit Urang ini merupakan lorong baik dari arah timur dari Sasono Sumewo pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, juga lorong dari arah barat pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keduanya lorong ini keduanya merupakan menjadikan titik tumpu pada pintu Kori Brojonolo Lor atau Lawang Gapit yang ada di sebelah utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dalam sejarahnya, sepanjang lorong dari Sapit Urang ini, dari Gapuro Sapit Urang ini, pada saat itu ada semacam jembatan. Ada semacam jembatan yang menghubungkan dari jalan timur ke barat, termasuk Supit Urang yang ada di sebelah barat, yang kini berada di dekat Pasar Klewer. Keberadaannya pada waktu itu, Supit Urang ini sebenarnya merupakan bagian jebakan untuk musuh pada saat peperangan zaman Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada waktu itu. Artinya ketika itu baik Supit Urang yang ada di sebelah timur ini ataupun Supit Urang yang ada di sebelah barat dari sebelah timur Pasar Klewer atau sebelah barat dari Sasono Sumewo pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat merupakan lorong jebakan musuh. Artinya ketika pada saat itu musuh hendak memasuki wilayah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat melalui Kori Brojonolo, begitu mereka baik masuk dari arah Supit Urang yang ada di timur maupun yang ada di barat, begitu mereka udah masuk, udah mendekati pintu Kori Brojonolo dan Beteng Baluarti, pada saat itu juga jembatan penutup yang ada di Kori Sapit Urang ini, Kori Supit Urang ini langsung ditutup, dan imbasnya otomatis mereka yang sudah terjebak dalam lorong Supit Urang ini pastinya sudah tidak bisa keluar lagi, sehingga mau tidak mau mereka akan melompati dari pagar Beteng Baluarti yang tingginya tidak kurang dari 5 meter ini. Hanya saja naas, bukannya lolos dari pengejaran pihak prajurit Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, malahan pada saat itu merasa berhasil lolos keluar masuk dari Supit Urang, baik itu Supit Urang yang ada di sebelah barat maupun yang ada di sebelah timur, bisa masuk melompati pagar
Beteng Baluarti dan menuju keraton yang selanjutnya, ternyata di situ mereka terjebak. Begitu mereka masuk untuk terjebak yang kedua kalinya, dari pertama terjebak masuk ke Supit Urang, merasa bisa lolos dari Supit Urang karena mampu melompati pagar atau Beteng Baluarti ini dan masuk keraton. Hanya saja di bawahnya sudah ditunggu puluhan prajurit bersenjatakan lengkap, baik itu pedang maupun tombak. Pastinya begitu dia masuk dan turun berada di Kori Kamandungan, pada saat itu langsung ditebas habis, langsung dibunuh, disabet dengan pedang maupun tombak. Sehingga Supit Urang ini pastinya memiliki sejarah yang sangat tinggi, merupakan jebakan untuk musuh dalam peperangan saat itu. Kalau sekarang ini kondisi dari Supit Urang yang bisa dipastikan lagi cukup ramai dan marak dengan suasana lalu lintas, baik itu sepeda motor maupun mobil, juga sepeda ontel. Bisa dipastikan lagi pada saat itu pastinya kondisinya lengang dan sepi, sehingga mereka yang akan menembus Beteng Pertahanan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk masuk melewati Kori Supit Urang sudah terjebak. Begitu masuk berikutnya melompati Beteng Baluarti dan masuk keraton, ternyata juga terjebak dan langsung dibunuh dengan tebasan pedang maupun tusukan dari tombak. Hanya saja memang bisa dipastikan lagi, baik itu pada siang hari ataupun pagi hari, siang, sore, bisa dipastikan lagi suasana lalu lintas sangat ramai sekali. Namun ketika malam mulai menjelang, dari sekitar ba'da isya, kondisi wingit, kondisi keangkeran dari Supit Urang ini mulai muncul dan menampakkan diri. Artinya memang Supit Urang ini memiliki kekasan tersendiri. Pada saat itu dipakai untuk menjebak musuh dalam peperangan. Kalau sekarang ini, kalau pada malam hari sekitar ba'da isya, sekitar jam 20 hingga selanjutnya menjelang dini hari, kalau jalan seorang diri di seputar Supit Urang Timur maupun Supit Urang Barat, perlu berhati-hati dan mawas diri. Bukannya masalah dengan keberadaan manusia ataupun semacam begal dan lain-lainnya, melainkan penghuni gaib yang berada di sekitar Supit Urang, baik Supit Urang Timur maupun Supit Urang Barat, mulai menampakkan diri dan bermunculan. Sehingga kalau pada malam hari untuk melintas di jalan Supit Urang yang ada di kanan kiri Sasono Sumewo Pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau yang berujung pada Kori Brojonololor, sebaiknya jangan seorang diri. Pasalnya sesuatu yang berwujud gaib pada malam hari biasa menampakkan diri di sekitar rerimbunya pohon-pohon besar ini. Tak jarang makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk yang cukup menyeramkan berseliweran di antara jalan dan pohon-pohon beringin atau pohon-pohon yang berukuran besar ini.
tak jarang mereka berseliweran menyeberang jalan dari, bahkan terkadang dari pohon sebesar itu turun menyeberang jalan, atau bahkan dari sepanjang jalan dari alun-alun utara tersebut jalan menuju ke Supit Urang. Untuk wujudnya bermacam-macam. Nah, ada yang mengatakan itu semacam gandarwo yang bersosok tinggi besar. Ada yang menyatakan itu semacam adanya seorang wanita cantik berupa kuntilanak, dan wujud-wujud yang lainnya yang cukup menyeramkan. Sebenarnya tidak perlu ditakuti. Pasalnya beliau salah satu putra dalem Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Dipokusumo, pernah mengatakan jika memang keberadaannya bukan hanya Supit Urang saja, melainkan di berbagai tempat-tempat tertentu di sekitar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini dikenal cukup angker. Ada semacam penghuni gaibnya. Masalahnya keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut pada saat dibangun atau didirikannya pada 1745 bukan sembarangan hanya membuat sebuah keraton atau kerajaan, melainkan ketika dalam pembuatan kerajaan besar tersebut senantiasa pihak-pihak rajanya berkomunikasi dengan Gusti Kang Murbeng Dumadi Akarya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khobluminawa dan Khobluminanas, berhubungan dengan Sang Penguasa Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berhubungan dengan manusia dalam membangun fisik bangunan keraton, dan juga berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib lainnya. Sehingga tidak mengherankan lagi kalau suasana Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat penuh misteri. Sekali lagi, tidak perlu takut. Cukup kita senantiasa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan salam saat melintas di tempat-tempat tertentu di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dianggap wingit dan angker. Termasuk salah satu diantaranya saat melintas di Supit Urang ini. Jangan pernah terlupakan membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan langsung lewat untuk bisa menuju ke Koridor Donolo, bisa selanjutnya menuju ke Supit Urang sebelah barat. Demikian liputan Liberty pada sore hari ini untuk menyoal keberadaan Supit Urang. Sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.